Nanti juga dipikirkan itu. Hmm? Apa hujan? Kita nikmati suara hujan. Suara hujan itu kadang-kadang menenangkan. Waktu itu kita lomba diam pakai suara hujan kan. Nih, nih, buka, tutup. Coba bedakan. Nanti buka, nanti tutup. Tolong,
Nah, benar tuh kayak Ellen. Oke. Tuh, tuh. Aku dia. Halo, atas nama Kak Devi Rinjani.
Apa kemudian bisa saya dijadikan host dulu atas nama Saudari Devi Rinjani? Apa sedang standby? Kan kami bahas Jam berapa kamu? saya pernah saya bandara terkasih foto mobil dompetnya
Baik, rekan-rekan, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ustazah. Alhamdulillah jelas. Jelas, Bu. Alhamdulillah terdengar Ustazah. Oke, apa bahan tanya berpindah? Berpindah ya? Baik. Berpindah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya senang sekali bisa menyapa teman-teman di semester 3 yang beberapa di antara teman-teman ini sudah pernah mengikuti mata kuliah yang saya ampu ya di perspektif dalam psikologi. Dan juga barangkali ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih ketemu dengan saya berinteraksi secara virtual. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan kemudian sama-sama mempelajari terkait dengan mata kuliah psikologi sosial dan hubungan antar manusia. Ini adalah mata kuliah kita yang selama kurang lebih 1 semester ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu untuk lebih menyelami secara dalam mengenai psikologi sosial dan bagaimana relasi antar manusia. Baik, di agenda kita untuk yang pertama hari ini kita akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam di setiap hari Selasa yang saat ini jatuh pada tanggal 16 September 2025. Saya izin kemudian menyampaikan bahwa Zoom ini atau ruangan Zoom ini akan kemudian dibuka pada 17.45 gitu ya. Jadi jangan kaget kalau nanti di dalam akun Bapak Ibu masing-masing itu kemudian tersedianya dari jam 18.00. Bukan berarti kemudian kita harus masuk jam 18.00, tidak, tetapi perkuliahan akan kemudian kita mulai di jam 18.30. Kenapa kemudian secara sistem tertulis 18.00? Agar saya secara pribadi bisa mengantisipasi hal-hal yang sifatnya teknis yang memang perlu ada penyesuaian dan juga penanganan gitu ya. Jadi saya mengupayakan untuk kita bisa kemudian hadir atau memulai perkuliahan tepat di jam 18.30. Sehingga spare waktunya nih kita punya setengah jam nih kalau-kalau misalnya ada sesuatu yang di luar kendali kita. Gitu ya. Jadi kita akan mulai di jam 18.30. Kemudian untuk agenda di hari ini kita akan membahas kurang lebih 5 topik. Pertama di modul 1 terkait dengan psikologi sosial, kemudian di modul 2 terkait dengan pengaruh sosial, lalu di modul 3 itu terkait dengan kepatuhan. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan yang kita coba integrasikan dengan pandangan dari psikologi kepribadian. Dan juga di topik terakhir atau di modul 5 akan kemudian akan kita bahas terkait dengan pengaruh minoritas atau conformity ini ya, konversi. Baik, kemudian Bapak Ibu, di secara kontrak di akun Bapak Ibu sudah kemudian tertuang tanggal-tanggal kapan aja sih kita kemudian akan berinteraksi atau melakukan live season. Jadi insya Allah di September ini kita akan ketemu 2 kali di tanggal 16 dan 30. Kemudian di bulan Oktober itu di tanggal 14 Oktobernya. Lalu setelah itu kita akan break ada minggu tenang di rentang tanggal 3 sampai 7 November. Ini betul-betul untuk sesi menenangkan diri ya Bapak Ibu, bukan kemudian menghindari ujian atau UTS gitu ya. Karena Bapak Ibu perlu menghadapi UTS itu di tanggal 8 sampai 14 November. Jadi jangan sampai nih di minggu-minggu tenang itu Bapak Ibu justru tidak menjaga kondisi gitu ya. Tidak menjaga kondisi baik fisik maupun mentalnya gitu. Sehingga harapannya di minggu tenang itu Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk menghadapi UTS gitu ya. Jadi pada saat UTS ini tidak kabur gitu ya. Karena biasanya teman-teman ini semangat di awal, terus kemudian kabur nih pada saat ujian gitu ya. Nah itu
jangan sampai seperti itu ya, jangan mengghosting saya lah gitu. Biar tidak di PHP-in gitu ya kalau anak zaman sekarang tuh. Kemudian setelah UTS nih teman-teman, kita akan bertemu di tanggal 25 November. Lalu di bulan Desember kita akan ketemu 2 kali, yaitu di awal dan juga di akhir Desember, insya Allah ya. Dan rentang tanggal ini insya Allah akan dilaksanakan setiap jam 18.30 hingga jam 19.30 plus plus gitu. Karena nyaris 1 jam itu nyaris kemudian tidak bisa dilaksanakan gitu ya, pasti biasanya lebih gitu. Oke, teman-teman yang sudah hafal saya, untuk memulai perkuliahan kita, tentu saja kita akan eh, saling bersepakat ya, bersepakat dalam kelas ini untuk kemudian hadir tepat waktu. Pun saya akan apa namanya? Saya juga akan berusaha untuk hadir tepat waktu di jam 18.30 sehingga untuk mengantisipasi itu kelas dibuka 30 menit sebelumnya. Jadi teman-teman sudah bisa join gitu ya, gabung. Lalu kemudian harapannya teman-teman juga bisa on cam agar kita menunjukkan nih kita ini sama-sama saling setia gitu ya. Dan juga mengendalikan audionya. Nah, beberapa di antara kita tadi sempat ada yang bocor nih Bapak Ibu audionya gitu ya. Hal ini khawatirnya mengganggu konsentrasi belajar teman-teman satu kelas gitu ya. Karena ada juga beberapa di antara kita yang tidak bisa mengikuti live season di malam hari ini karena berbagai uzur, sehingga akan kemudian menyimak melalui rekaman. Jadi mohon untuk kemudian mengkondisikan audionya dan juga kameranya. Lalu gunakan fitur Raise Hand ketika Bapak Ibu ingin berinteraksi dengan saya, serta menggunakan kolom chat dengan baik gitu ya. Ketika ingin merespon atau misalnya mengajukan pertanyaan atau kemudian juga ingin memberikan pernyataan. Karena kita akan bertanding siapa yang paling setia di antara kita, ya. Oke. Kan kita sedang menjalin relasi ya saat ini meskipun secara virtual. Baik, kita akan mulai, teman-teman. Di modul 1, Bapak Ibu, jadi di mata kuliah ini, saya akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk menerjemahkan modul-modul atau bahan tayang yang sudah disajikan di dalam akun LMS Bapak Ibu. Saya adopsi urutan penyampaian materinya itu betul-betul mengikuti modul yang sudah disediakan. Tentu saja akan ada beberapa konsep yang saya bantu untuk menguatkan. Harapannya juga karena menguatkan berarti menguatkan pemahaman Bapak Ibu gitu ya. Tentang di modul 1 ini ngebahas tentang apa sih, gimana cara nerjemahinnya, kemudian bagaimana cara implikasi atau contoh nyatanya yang kemudian bisa kita lakukan. Baik, untuk yang modul 1 ini, Bapak Ibu, kita akan kemudian mempelajari tentang psikologi sosial atau pengaruh sosial. Bahwasanya seorang ahli psikologi sosial, sorry, seorang ahli psikologi sosial, Gordon Allport ini menyatakan bahwa sebenarnya ya, perilaku individu itu tidak sepenuhnya independen. Jadi maksudnya tidak sepenuhnya independen itu tidak kemudian melulu saya ingin berperilaku seperti ini, saya ingin tersenyum gitu ya, saya kemudian ingin berbuat baik gitu. Nah, tidak sepenuhnya itu tuh independen keinginan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena perilaku tersebut selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, ya, baik yang secara nyata maupun dalam bentuk pikiran. Oke, sebagai contoh misalnya. Ketika Bapak Ibu dalam konteks pekerjaan, itu Bapak Ibu memiliki kecenderungan untuk berbicara lebih sopan, apalagi di depan atasan, gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya dipengaruhi oleh konteks sosial. Nggak enak dong sama atasan masa ngoboy gitu ya cara bicaranya gitu ya tidak terjaga gitu nggak enak dong gitu kan. Nah berarti dalam konteks itu dipengaruhi oleh konteks sosial. Dalam hal ini konteks sosialnya adalah bentuknya pekerjaan. Kemudian ketika
ada seorang mahasiswa yang lebih aktif bertanya ketika dosen ada di kelas gitu ya, karena ingin mendapatkan nilai, karena ingin dipandang pintar, karena kemudian ingin dilihat oleh lawan jenisnya agar menarik perhatian yang bersangkutan gitu ya. Jadi ini dipengaruhi oleh konteks sosialnya. Kemudian pengendara seorang apa yang bawa motor, mobil gitu ya di jalan itu kemudian menurunkan kecepatannya. Jadi asalnya dia tuh ngebut gitu ya. Sebenarnya bukan pengen-pengen banget gitu ya. Dia nggak ngebut gitu, bukan karena kemudian dia menyadari bahwa ya sudah yang penting saya tiba di tujuan, bukan pengen-pengen banget gitu, inginnya juga cepet-cepet. Tetapi karena ditekan oleh pasangannya, istrinya misalnya, karena istrinya nih nggak suka gitu ya kalau suaminya ini kemudian ngebut-ngebut di jalan gitu ya, atau misalnya ada takut sama polisi gitu ya, takut ditilang gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya perilaku individu itu bersifat independen gitu ya. Jadi pasti dipengaruhi oleh konteks sosial menurut ahli psikolog ini. Baik itu secara nyata itu dalam hal yang tadi itu, jadi dipraktekkan bahwa saya saat ini akan berbicara sopan di depan teman-teman gitu ya, karena teman-teman ini adalah atasan saya. Nah, itu berarti nyata. Maupun dalam pikiran, nanti kalau misalnya lewat lampu merah yang itu, kayaknya kita harus pelan-pelan deh. Karena apa? Karena di situ tuh suka banyak polisi gitu ya, sedang berjaga gitu ya, maupun dalam pikiran. Jadi, ketika apa namanya ahli psikolog ini menyatakan bahwa imagine ini kehadiran yang dibayangkan gitu ya, ketika misalnya orang lain ini sebenarnya nggak hadir gitu, tapi kita sebagai manusia, individu itu membayangkan kehadiran mereka. Misalnya, kebayang ya kalau misalnya orang tua kita itu sangat bangga ketika kita mau wisuda nanti, gitu ya. Jadi kehadiran yang dibayangkan atau imagine. Kehadiran yang dibayangkan ketika kita kemudian belajar lebih giat agar apa? Kebayang ya rasa senangnya nanti lihat senyumnya orang tua kita ketika kita pakai toga gitu ya. Kemudian kehadiran yang tersirat. Jadi implied itu maksudnya yang ini ya, yang ini ya teman-teman. Jadi imagine, kemudian nyata, aktual yang tadi ya, dan juga implied. Jadi kalau yang kemudian kehadiran yang tersirat, itu artinya tidak ada orangnya memang secara fisik gitu ya, tapi aturan atau simbol sosialnya itu menyiratkan gitu ya, tersirat implied, menyiratkan kehadiran sosial. Misalnya gitu ya, ketika kita dihadapkan pada situasi kita harus antri. Meskipun di situ tuh tidak ada tanda untuk kita mengantri, tidak ada juga garis-garis atau simbol-simbol kita untuk mengantri gitu ya. Tapi dan juga tidak ada petugas gitu. Tapi kemudian kita mengikuti aturan itu karena memang ada kehadiran sosial di situ. Nggak enak dong gitu ya. Masa orang sedang ngantri panjang kemudian kita menyela, meskipun cuman beli minyak satu gitu misalnya. Nggak enak dong gitu karena itu situasi sosial. Begitu ya, itu yang kemudian awalan yang bisa disampaikan. Baik. Nah, ini pun menggambarkan Bapak Ibu ketika kemudian seseorang pada awalnya bisa jadi seseorang itu bertindak sangat disiplin gitu ya. Disiplin dalam artian biasanya nih pegawai-pegawai atau staf-staf yang baru itu mereka itu sangat rajin, sangat apa namanya, pokoknya saya harus jadi yang pertama untuk datang hadir di rapat gitu ya. Lambat laun kemudian dia melihat nih perilaku rekan kerjanya. Ternyata apa namanya, mereka ini pada telat gitu ya, pada telat datangnya dan pun mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Konsekuensi dalam artian teguran, pengurangan income gitu ya, enggak. Ngapain saya harus datang tepat waktu? Toh yang lain juga enggak ada masalah untuk hadir apa namanya, tidak tepat waktu gitu ya. Nah, ini kemudian membuat atau menggambarkan bahwa situasi
sosial itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang, begitu. Jadi yang awalnya itu disiplin bisa jadi dia kemudian tidak jadi disiplin, pengaruh sosial. Nah, jika kemudian setelah ilustrasi tadi kita gambarkan Bapak psikologi sosial. Jadi psikologi sosial itu adalah studi tentang bagaimana pikiran kita, perasaan lain, baik secara nyata polisinya tuh memang ada gitu ya. Makanya kita taat patuh dan juga dibayangkan kayaknya enak ya kalau misalnya saya sukses suatu saat punya banyak uang dan orang tua saya itu menjadi sangat senang. Atau simbolis yang tadi itu ya, meskipun tidak ada garis antri gitu ya, tapi kita berusaha untuk mengantri karena nggak enak dong sama orang lain gitu ya, sehingga kita bertindak seperti itu. Sehingga tindakan kita itu memang tidak sepenuhnya independen karena keinginan kita, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial. Nah, seperti misalnya contoh situasi ini. Seorang siswa merasa harus belajar lebih keras karena melihat teman-temannya rajin belajar, meskipun tidak ada yang memintanya. Kemudian di modul 1 juga ada ya di slide-nya tentang sejarah, bahwasannya eh, psikologi sosial ini dimulai sejak Al-Farabi ini mengenalkan konsep kota model di abad ke-9. Hingga Kurt Lewin atau yang disebut dengan Bapak Psikologi Sosial memberikan sebuah eksperimen gitu ya di awal abad ke-20. Ada yang hidup di awal abad ke-20, Bapak Ibu di sini? Ada yang lahir di abad ke-20? Enggak ya, saya kira ya. Oke, baik. Kemudian contoh situasinya adalah ketika eksperimen Zimbardo ini tentang penjara menunjukkan bahwa peran sosial mempengaruhi perilaku individu. Asumsi dasarnya adalah manusia ini sebagai makhluk sosial memang selalu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan ini normal ya. Justru kalau manusia yang tidak berinteraksi secara sosial justru malah nggak normal gitu ya. Kemudian pengaruh sosial itu adalah proses di mana sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang itu dimodifikasi oleh kehadiran orang lain. Dan pengaruh sosial ini memang terdiri dari 3 hal gitu ya, yaitu conformity atau kesesuaian, kemudian kepatuhan, dan juga ketaatan. Insya Allah akan kita bahas bertahap di sesi pertama hari ini. Kemudian Bapak Ibu, di dalam modul 1 juga itu ada yang namanya asumsi psikologi sosial. Jadi perilaku ada 4 asumsi psikologi sosial, yaitu perilaku adalah produk gabungan dari individu dan situasi yang memang menyatakan, Kurt Lewin ini menyatakan setiap perilaku merupakan hasil interaksi antara karakteristik individu dan juga sosialnya. Jadi, nggak cukup nih kita hanya mempelajari kepribadian untuk memahami perilaku seseorang. Karena kita juga harus kemudian melihat situasi sosialnya, gitu ya. Nah, contohnya misalnya, ketika yang asumsi pertama ini, biasanya nih seorang siswa itu biasanya pendiam gitu ya, dapat menjadi lebih aktif bicara ketika kelompok belajar ini suportif gitu ya. Jadi bisa jadi nih Bapak Ibu yang awalnya pendiam, pemalu, itu karena saat ini berada dalam situasi kelas yang sangat mendukung, yang juga justru membuat Bapak Ibu, ayo tampil dong, ayo tanya dong, berani dong gitu ya. Itu kemudian membuat Bapak Ibu menjadi berani untuk bertanya gitu. Ketimbang ketika Bapak Ibu kemudian yang awalnya kepribadiannya pendiam, lalu justru berada di situasi kelas yang penuh tekanan gitu. Nah, sehingga ini makin aja membuat Bapak Ibu tuh takut gitu ya untuk berekspresi. Kemudian asumsi yang kedua adalah perilaku bergantung pada pandangan realitas yang dibangun secara sosial. Nah, pandangan ini nih seseorang tentang dunia dipengaruhi oleh interaksi sosialnya, realitas yang kita pahami seringkali merupakan hasil kesepakatan bersama dalam masyarakat. Jadi maksudnya, implikasi dari asumsi yang kedua ini adalah pikiran, perasaan, dan tindakan manusia ini tidak netral, karena semuanya terbentuk dalam konteks sosial, gitu ya. Maksudnya ini gimana sih tidak netral itu? Misalnya, contohnya untuk asumsi yang kedua ini, persepsi cantik, sukses, itu beda-beda antar budaya, antar negara aja beda gitu ya. Untuk di negara-negara tertentu yang memiliki kulit lebih gelap dipandang adalah wanita yang cantik. Sementara di negara lain, belahan dunia lain,
Wanita-wanita yang cantik itu adalah wanita-wanita yang memiliki kulit putih gitu ya, lebih terang dan juga berambut panjang, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian persepsi cantik dan sukses, apalagi sukses misalnya, sukses itu menurut sebagian besar orang itu dipandangnya bahwa dia memiliki harta seperti ini. Kemudian juga sukses itu adalah ketika dia bisa tampil di media sosial, memamerkan hal-hal yang dimilikinya, gitu ya. Itu sukses berdasarkan sekelompok orang, sekelompok budaya, sekelompok negara, gitu ya. Nah, kenapa kemudian persepsi ini bisa muncul? Karena memang dibentuk oleh norma di sekitarnya yang terus-menerus mengatakan bahwa yang namanya cantik itu pokoknya kulitnya harus lebih terang gitu ya. Kemudian media. Media itu juga sangat berperan Bapak Ibu untuk kemudian melihat atau membentuk persepsi kita terhadap cantiknya, suksesnya seseorang. Dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat gitu ya. Jadi ini untuk menguatkan atau memberikan contoh kepada asumsi yang kedua. Lalu asumsi yang ketiga adalah perilaku sangat dipengaruhi oleh kognisi sosial. Jadi, kognisi sosial ini mengacu pada cara individu memahami, menafsirkan, dan menjelaskan tindakan orang lain. Implikasinya adalah bagaimana kita menilai orang lain benar atau salah itu mempengaruhi reaksi kita terhadap mereka, gitu ya. Jadi di bahan tayang ini sudah kemudian saya berikan beberapa konsep-konsep kunci untuk harapannya bisa menguatkan pemahaman Bapak Ibu ketika mempelajari slide yang ada di dalam akun Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya, untuk yang asumsi ketiga ini misalnya adalah ketika seseorang mengira temannya ini terlambat karena malas, gitu ya. Tentu saja dia nih akan marah kan, "Ih, kamu kok telat sih? Kamu males ya?" Gitu ya. Kemudian, eee ketika dia percaya bahwa temannya ini, terjebak karena macet gitu ya, maka dia akan maklum gitu. Itu yang kemudian disebut dengan, yang namanya ada atribusi internal dan juga atribusi eksternal. Ya, di dalam, bahan tayang di akun bahasa Bapak Ibu, itu ada yang namanya konsep ini gitu. Jadi ketika kita pada awalnya, asumsi yang ketiga ini ya, perilaku sangat dipengaruhi oleh kognisi sosial. Gimana caranya individu memahami, menafsirkan, dan menjelaskan tindakan orang lain. Jadi saya mengira berasumsi bahwa teman saya ini terlambat nih karena dia memang malas gitu ya. Tetapi ketika atau atribusi internal namanya. Tetapi ketika, dia menjelaskan bahwa, "Saya ini nggak malas, saya tuh sebenarnya udah datang dari awal kok," gitu ya, bahkan setelah sholat subuh tuh saya langsung berangkat, tapi memang ya qadarullah ya memang hari ini tuh jalanan, padat aja karena memang banyak sekali yang lagi wisuda misalnya. Sehingga ya sudah, berarti saya, terlambat deh gitu ya. Sehingga, saya mempercayai teman saya karena memang dalam saat itu situasi sosialnya itu bisa dipercaya gitu bahwa dia memang terlambat itu karena hadir tepat waktu atau yang disebut dengan atribusi eksternal gitu ya. Oke, untuk yang asumsi yang keempat Bapak Ibu, cara terbaik untuk memahami perilaku sosial adalah menggunakan metode ilmiah. Nah, ini nih yang kemudian Bapak Ibu bisa simak terkait dengan eksperimen Milgram itu gitu ya. Jadi bagaimana seseorang atau seorang individu itu kemudian bisa taat dengan perintah yang dilakukan. Meskipun dia ini disetrum ya. Jadi eksperimen Milgram itu eh, dia ini ada mesin sengatan listrik gitu ya untuk kemudian mengecek apakah manusia itu bisa patuh apa enggak gitu. Nah, itu yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan asumsi psikologi sosial. Oke, ini ada banyak sekali Bapak Ibu komponen psikologi sosial ini terkait dengan bagaimana pengaruh sosial. Oh sorry, ininya tabelnya terpotong ya. Bagaimana kemudian ada pengaruh sosial gitu ya, lalu ada kepribadian, ada kemudian kognisi gitu. Lalu kemudian ada conformity gitu ya. Saya kira beberapa komponen ini sudah kemudian saya bantu untuk kemudian Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara mandiri. Apa sih yang kemudian
eh, sampaikan terkait dengan prasangka gitu ya. Dan beberapa di antaranya ini sudah pernah dijelaskan pada saat sesi mata kuliah perspektif dalam psikologi. Dari mana datangnya sebuah sikap gitu ya, dari stereotipe, prasangka, diskriminasi gitu ya. Kemudian juga apa itu yang dimaksud dengan conformity, kemudian kepatuhan, ketaatan gitu, dan seterusnya. Baik, kemudian kita akan mempelajari tentang pengaruh sosial itu digambarkan dalam 3 tingkat kekuatan yang meningkat. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu, kenapa sih ada seseorang yang awalnya disiplin jadi nggak disiplin gitu ya? Nah ini yang kemudian nanti akan kita sampaikan. Tapi sebelum ke situ, Bapak Ibu, kita akan kemudian memahami dulu apa saja sebetulnya 3 bentuk pengaruh sosial. Yaitu pertama, conformity ini adalah terkait dengan kesesuaian, pantas nggak gitu ya. Ketika saya berpakaian yang tidak layak itu datang ke undangan. Pantas nggak kalau nggak pakai batik? Pantas nggak kalau nggak pakai jah? Itu yang dimaksud dengan saya menyesuaikan tuntutan sosial, gitu ya. Pada saat itu, saya kemudian harus pakai baju yang tidak biasa, yang bukan baju hari-hari saya, karena saya akan hadir ke undangan. Nah, di saat itulah pengaruh sosial itu mempengaruhi saya gitu bahwa mau tidak mau saya harus mengikuti atau menyesuaikan konteks sosial itu, gitu ya. Kemudian kepatuhan itu yang dimaksud dengan berarti setuju terhadap permintaan tanpa adanya aturan formal, gitu ya. Jadi ketika kemudian kita di bagian apa kepatuhan ini melakukan sesuatu karena diminta meskipun tidak setuju secara pribadi, gitu ya. Misalnya, memberikan uang pungli karena diminta atasan, gitu. Jadi itu patuh yang dimaksud dengan hal yang seperti itu, gitu ya. Jadi artinya, kenapa sih kemudian orang tuh kok bisa patuh, gitu ya, dan juga bisa tidak patuh, gitu. Nah, kepatuhan ini merupakan respon dari bagaimana cara kita menjalin relasi dengan orang, gitu. Nggak enak dong ya, dia kan bos saya, gitu. Jadi mau tidak mau harus saya ikutin gitu kan. Seperti itu ya, meskipun hal-hal tersebut melanggar norma gitu. Nah, itu yang kemudian membuat seseorang memutuskan apakah saya harus patuh atau tidak. Kemudian taat, yaitu tunduk pada perintah langsung dari otoritas. Jadi, meskipun hal itu bertentangan dengan norma gitu ya, tapi karena diperintah oleh pemimpin atau pimpinan, ini ada figur otoritas ya di sini, itu kemudian harus kita lakukan gitu. Karena ya tadi itu, kita taat, kita memang ditekan oleh situasi sosial untuk apa namanya bisa mengikuti hal-hal yang diperintahkan, seperti yang dimaksud dengan eksperimen Milgram ini, gitu ya, bahkan sampai membahayakan dirinya. Oke, nah kemudian Bapak Ibu pada bahan tayang yang selanjutnya ini kita punya ada 2 arah panah ya. Ada yang arah panah ke atas dan juga arah panah yang ke bawah. Nah, maksudnya nih gimana sih? Jadi untuk arah panah yang ini, sebentar, saya bantu buat coret-coret ya. Oke, yang ini ya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengaruh sosial, semakin besar potensi untuk kehilangan kendali moral. Jadi artinya ketika kita kemudian selalu biasa melihat orang lain itu datang terlambat, kemudian juga enggak diapa-apain sama atasannya, tidak dapat hukuman, juga tidak dapat hal-hal teguran gitu ya, maka kemungkinan besar kita akan tergelincir ke sini nih. Orang baik tidak serta-merta jahat, mereka bisa tergelincir secara bertahap karena tekanan sosial dan pengaruh kelompok. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi, kita kemudian akan berperilaku tidak disiplin. Ngapain saya tepat waktu gitu ya? Karena toh
tidak diapa-apain juga, tidak juga ngaruh ke tunjangan kehadiran saya gitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau yang arah panah ke atas bahwa semakin tinggi tingkat pengaruh sosial itu semakin besar potensi untuk kehilangan kendali moral. Dan kalau yang ke bawah ini itu adalah ketika apa namanya menunjukkan gitu ya bahwa memang orang orang baik itu tidak serta-merta jahat gitu ya. Jadi pokoknya kita tuh awalnya juga disiplin kok gitu. Menunjukkan bahwa seseorang itu bisa memulai dari hanya awalnya ikut-ikutan aja. Ya udah deh saya nyoba-coba deh besok nggak usah datang jam 8 pagi ya, jam 8 lebih 5 misalnya. Lama-lama patuh atas permintaan gitu ya atau compliance tadi. Kemudian hingga akhirnya tunduk sepenuhnya gitu ya. Dan pada akhirnya percaya bahwa tindakan itu salah dan juga atau tindakan itu benar gitu bahwa ya sudah tahu salah gitu ya. Eh, Tidak hadir tepat waktu itu udah tahu salah gitu tapi tetap aja tergelincir ya karena itu tadi karena pengaruh dari kelompok sosial yang terus-menerus kemudian apa namanya melingkupi kita gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Baik. Kemudian Bapak Ibu di modul 2 kita akan membahas tentang pengaruh sosial. Yang tadi di awal itu baru pengantar bahwa bentuk-bentuk pengaruh sosial itu terdiri dari 3 bentuk. Namun di bagian modul 2 itu kemudian dibagi secara general yang implisit dan juga eksplisit gitu ya. Jadi kalau yang implisit itu terdiri dari kesesuaian, conformity yang tadi, mengubah perilaku secara sukarela agar sesuai dengan kelompok. Yang tadi itu ya, saya sukarela pakai kebaya agar saya tidak dipandang aneh ketika datang ke undangan. Saya sukarela untuk itu. Social roles. Jadi social roles itu ketika kita memiliki peran sosial sebagai ibu-ibu gitu ya, malu dong kalau misalnya marahin anak di depan umum gitu. Atau misalnya kita seorang influencer gitu, seorang pemengaruh selebritis breastfeeding misalnya. Malu dong kalau misalnya anak ini pakai dot gitu ya. Saya kan influencer breastfeeding misalnya gitu. Sehingga harusnya saya itu berperilaku tidak menggunakan dot tapi langsung dari ASI saya gitu ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang secara eksplisit. Yang eksplisit ini mengikuti permintaan tanpa ancaman. Jadi misalnya memberikan kursi di transportasi umum ketika diminta. Lalu yang terakhir adalah kalau obedience ini ketaatan itu yang paling bisa dilihat apa namanya perbedaannya ini adalah ketika terdapat figur otoritas gitu ya. Jadi misalnya mengikuti instruksi guru atau atasan. Jadi sebetulnya dua-duanya sama-sama patuh, sama-sama taat. Tetapi yang paling membedakan antara obedience dan compliance ini adalah obedience ini punya figur otoritas, gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa membedakan mana yang patuh dan juga yang taat itu, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan dinamika atau apa ya situasi bystander effect. Nah, ini pernah saya singgung nih ketika teman-teman di perspektif psikologi melihat tentang bystander effect. Jadi apa sih ini tuh gitu ya fenomena psikologi sosial di mana kemungkinan seseorang itu untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat itu menurun. Jadi ketika semakin banyak orang nih dalam sebuah situasi sosial, harapannya makin banyak nolong dong ya, harusnya gitu gitu ya. Tetapi bystander effect ini menyatakan sikap yang terbalik gitu. Jadi justru makin banyak orang itu makin sedikit orang yang mau bantu gitu, memutuskan untuk bantu, memutuskan untuk peka. Nah, ini nih pernah dialami oleh kasus pembunuhan Kitty ini gitu ya. Jadi meskipun lebih dari 30 tetangga mendengar teriakannya gitu, hampir tidak ada yang bertindak gitu. Jadi ini nih memunculkan pertanyaan moral dan sosial, kenapa sih orang-orang tuh yang melihat tidak segera bertindak gitu ya. Sehingga muncullah ada yang namanya 5 langkah pengambilan keputusan gitu. Ada yang menyadari apa namanya peristiwa itu gitu ya, sibuk atau tidak memperhatikan, ada yang kemudian menafsirkan situasi sebagai keadaan darurat gitu. Atau mungkin sebaliknya menganggap tidak serius jika orang lain pasif. Ya udahlah yang lain juga nggak peduli kenapa kita harus repot gitu ya. Atau misalnya
mengambil tanggung jawab pribadi. Kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan, memutuskan untuk membantu, dan jika pada salah satu langkah seseorang menjawab tidak, maka bantuan itu tidak terjadi. Jadi bystander effect itu seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada perasaan difusi tanggung jawab, yaitu dibagi di antara semua pengamat gitu. Jadi ya udahlah, itu bukan urusan saya gitu ya. Jadi eh, tidak melulu kemudian karena tadi bystander effect tadi masing-masing individu memiliki model keputusannya sendiri-sendiri. Ada yang memang pura-pura sibuk, ada yang beneran lagi sibuk, ada yang kemudian berpikir ya udahlah. Dan pada akhirnya memang fenomena ini nih juga diamini gitu ya oleh banyak orang zaman sekarang ini karena memandang bahwa kalau lagi apes kita itu kemudian bisa justru malah kita yang menjadi korbannya gitu ya. Misalnya ketika kita melihat ada dua orang sedang berkonflik di jalanan atau ada orang yang sedang disiksa gitu ya di tempat umum. eh, Kita ini tergerakkan secara manusiawi, kita tergerak nih untuk kemudian menolong orang itu gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan kemudian kita akan menjadi korban. Apakah kita diperkarakan karena misalnya pencemaran nama baik karena kita upload di media sosial padahal niat kita nolong, ataukah misalnya kita yang kemudian jadi kena hajarnya ceritanya gitu ya karena kita berusaha untuk menolong korban itu atau yang lainnya gitu. Tentu saja hal ini memang sangat bertentangan dengan perspektif Islam bahwasanya pada intinya kita ya berbuat baik aja gitu ya karena yang seperti itu tuh tidak kemudian etis atau tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang akan dijelaskan di dalam modul yang kedua ini adalah terkait dengan conformity. Jadi conformity ini atau penyesuaian ini adalah hal-hal yang sifatnya memang sangat sukarela kita lakukan gitu ya. Ketika Bapak Ibu sengaja menyesuaikan perilaku, nilai atau norma kelompok sosialnya agar bisa diterima dan menghindari konflik gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke undangan itu pakai kaos oblong, celana pendek gitu ya seperti pakaian mau tidur misalnya itu kira-kira nyari-nyari perkara apa gimana gitu ya kan kemungkinan nyari-nyari perkara ya minimal sama security-nya gitu atau misalnya minimal ingin viral gitu ya tapi viralnya dengan cara yang tidak elegan gitu kan apa namanya. Nah, hal-hal yang demikian itu kemudian dengan sukarela kami, kita itu membeli pakaian yang sesuai agar dirasa pantas dan layak diterima di undangan itu, di nikahan itu, gitu ya. Jadi hal itu yang disebut sebagai conformity. Kemudian ada yang disebut dengan pengaruh sosial dan norma. Jadi biasa dilakukan oleh orang lain, norma injuktif apa yang disetujui oleh secara sosial, dan kedua norma ini memang menciptakan tekanan sosial yang membuat individu merasa perlu mengikuti perilaku mayoritas, gitu ya. Jadi nggak akan pantas nih teman-teman kalau pergi ke nikahan orang lain itu pakai celana pendek dan pakai kaos oblong, nggak pantas. Kenapa? Karena interaksi atau situasi sosialnya menekan teman-teman untuk kemudian tidak menggunakan pakaian itu, gitu ya. Apa sih yang kemudian menjadi faktor penguatnya? Tentu saja mayoritas. Mayoritas pada umumnya orang-orang yang datang ke nikahan itu menggunakan pakaian-pakaian batik misalnya gitu ya, seminimal-minimal mungkin tuh batik gitu. Kemudian kesamaan kelompok. Jadi orang lebih mudah mengikuti kelompok yang dianggap serupa atau yang disebut dengan in-group. Jenis conformity itu adalah konformitas informasional, jadi menyesuaikan diri karena merasa orang lain memiliki informasi yang lebih benar dan akurat. Misalnya mengikuti tata cara pernikahan adat karena tidak tahu prosedur yang benar gitu ya. Padahal hal ini bisa jadi bertentangan kalau kita lihat dari perspektif Islam, itu bertentangan dengan syariat. Bisa jadi seperti itu. Bahkan tidak jarang beberapa pernikahan itu justru mementingkan adat ketimbang syariatnya gitu. Padahal syariat Islam itu kan sangat memudahkan pernikahan gitu ya, tetapi dibikin ribet sama adat gitu ya. Jadi hal-hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan syariat Islam. Tuh.
Lalu kemudian bergeser ke modul 3. Di sini modul 3 itu terjemahan bahasa Indonesianya tuh patuh, taat gitu ya. Tetapi dalam hal ini, patuh yang dimaksud di modul 3 ini adalah obedience tadi. Bukan kemudian compliance gitu ya, bukan compliance, tapi obedience gitu ya. Jadi mohon difahami bahwa untuk yang modul 3 ini kita akan membahas ke bagian obedience ini. Maksudnya gimana sih? Nah, di sini Bapak Ibu, di modul 3 ini, kemudian Bapak Ibu akan disajikan tentang eksperimen Milgram tadi, gitu ya. Jadi saya akan sampaikan dulu definisi tentang kepatuhan ini, yaitu pengaruh sosial karena figur otoritas ya. Balik lagi, bahwa patuh yang dimaksud di sini itu adalah yang adanya figur otoritas. Begitu. Kemudian eksperimen Milgram ini membahas tentang prosedurnya ini gitu ya. Setiap peserta itu direkrut dengan bayaran $4, berperan sebagai dalam tanda kutip tuh guru gitu ya. Pembelajar adalah kolaborator yang memang pura-pura menerima sengatan listrik. Nah, setiap kesalahan itu eh, apa namanya akan disengat oleh listrik 15 volt kalau tidak salah ya. 15 volt sampai 450 volt gitu. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa 65% peserta itu tetap memberi sengatan hingga tingkatan maksimum 450 volt gitu ya. Meskipun mereka ini berteriak sangat kesakitan gitu kan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata banyak orang itu akan patuh terhadap otoritas sampai meskipun mereka ini melakukan tindakan yang sangat membahayakan untuk mereka gitu ya, selama perintah diberikan secara tegas gitu kan. Nah, kenapa kemudian hal ini dengan terpaksa mereka bisa lakukan? Tentu saja faktor situasional. Jadi kedekatan dengan korban, keberadaan figur otoritas memang sepengaruh apa sih dia di hidup saya gitu ya. Oh, pokoknya kalau tidak ada dia tubuh rasanya dunia saya mau hancur, mau mati. Jadi pokoknya saya akan mengikuti semua perintah dia gitu ya. Dan juga dukungan gitu. Nah, di bahan tayang ini Bapak Ibu kemudian sudah saya sematkan nih, sorry. Mana ini? Kemudian sudah saya sematkan apa saja sih faktor-faktor yang Sadar dulu, mempengaruhi mau sholat. kenapa mereka-mereka ini bisa sangat patuh gitu ya, padahal sakit kan ya disengat Perutnya masih listrik sakit, itu gitu. panas. Tetapi kemudian mereka dengan Bawa buat sholat. sebentar 4 siapa ini rakaat yang bocor? yang khusyuk. Tetapi kemudian mereka Biar panasnya, ya, sakitnya hilang. ya 4 rakaat betul, Sholat buat minta tolong. iya betul. Ya, paham ya. Sebentar, saya nggak bisa Oke, mendeteksi siap. siapa ini Minta tolongnya cuma sama yang Allah. Ya. Kak Hisbiah, Kalau Afwan, sampai ada suaranya bocor. perasaan terbesit buat minta tolong ke selain Allah, nggak akan selesai. Kak Hisbiah, Sakitnya Kak tetap Hisbiah, ada. Paham. Kak Hisbiah. Sekarang diikhlaskan dulu. Niatnya dilurusin dulu. Sholat, Kak takbir, Hisbiah, boleh baca dimatikan dulu doa-doanya. suaranya. Halo, Kak Habis itu doa. Hisbiah. Ya Allah, bantu Iya, ya. sebentar, saya bantu Jangan untuk. sampai ada sesuatu terbesit di sini minta tolong ke selain Allah. Iya, Ya. siap. Kalau beneran mau sembuh, mau selesai, niatnya diperbaiki. Saya matikan dulu ya. Sekarang Walah, berarti aku salah lihat tadi. Iya, Pak Zul dibisukan. Kemudian, oke, baik. Hostnya sudah saya ya. Ya, kita teruskan ya, teman-teman. Jadi tadi sampai mana ya? Tadi sampai modul 3 ya, kepatuhan. Sebentar. Saya share ulang ya. Oke.
Jadi, Bapak Ibu, saya lanjut bahwasanya di eksperimen Milgram ini menunjukkan bahwa mereka itu sangat patuh karena tekanan sosial, ya, karena figur dekat. Jadi nggak enak dong kalau misalnya saya tidak mengikuti apa yang guru saya katakan. Nggak enak dong kalau saya tidak kemudian mengikuti apa yang dikomandoi oleh pimpinan saya, gitu ya. Ini yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan eksperimen Milgram ini. Nah, kalau yang tadi patuh, yang ini kok bisa nggak patuh gitu. Jadi, oh sebentar. Ini ada perspektif Islam. Jadi perspektif Islam ini memandang kalau memang hal-hal tersebut bertentangan dengan syariat gitu ya, maka jelas itu kemudian tidak boleh diikuti perintah itu. Sehingga kita perlu sebagai manusia kemudian berpikir jernih dan juga tentu saja meminta pertolongan ya, agar kemudian bisa ditunjukkan jalan yang lurus mana yang harus saya patuhi dan juga tidak diikuti. Baik, kemudian ada yang disebut sebagai ketidakpatuhan. Kalau yang tadi itu tidak patuhan. Jadi ketidakpatuhan ini adalah penolakan untuk mengikuti perintah langsung dari figur otoriter ya, Bapak Ibu. Kalau kita merasa bahwa ini bertentangan dengan etika moral yang kita miliki, tentu saja tidak mungkin kita ikuti. Nah, ada 5 langkah yang kemudian bisa kita lakukan, yaitu tentu saja menyadari bahwa perintah yang diberikan itu salah, mengalami konflik moral gitu ya. Kemudian ketidakpatuhan ini merupakan mekanisme pertahanan kita gitu untuk apa? Melindungi diri kita tentu saja dari keterlibatan yang perilakunya sifatnya tidak etis gitu ya. Jadi eh, jadi hal-hal itu yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa disampaikan terkait dengan kepatuhan dan juga ketidakpatuhan begitu ya. Oke, kemudian terkait dengan modul 4, nah modul 4 ini akan secara apa namanya lebih rinci itu memandang kenapa sih seseorang itu menjadi mau patuh gitu ya. Kenapa kok orang tuh bisa patuh dan juga tidak patuh gitu. Ini ada yang kemudian disebut dengan keadaan agenik gitu ya. Jadi keadaan agenik ini di dalam modul 4 nanti Bapak Ibu silahkan bandingkan komparasi dengan bahan tayang yang saya berikan dan juga bahan tayang yang ada di akun bahasa Bapak Ibu. Keadaan agenik ini secara khusus itu dimaknai sebagai ketika seseorang merasa tidak tanggung jawab secara pribadi karena hanya menjadi pelaksana perintah aja gitu ya. Contohnya misalnya kita ini dalam situasi bekerja, kita ini staf HR gitu ya, dan kita hanya menjalankan perintah untuk menuliskan surat pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas. Jadi Bapak Ibu itu disuruh oleh figur otoritas dalam hal ini manajer HRD-nya, tolong dong buatin surat pemutusan hubungan kerja kepada karyawan X gitu ya. Nah, staf HR ini merasa tidak bersalah gitu karena ya udah saya cuma nulis aja kok bukan saya yang mutusin kan gitu. Nah, ini kemudian yang dimaksud dengan contoh terkait dengan keadaan agenik. Jadi saya tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi gitu ya atau tanggung jawab secara moral, bukan saya yang kemudian berkontribusi memutuskan apa karyawan itu karena memang saya hanya ditugaskan secara administratif aja bikinin surat atau membuat surat pemutusan hubungan kerja. Bukan kemudian saya diminta untuk memberikan saran, masukan kepada apa atasan saya gitu ya untuk memutuskan membuat surat itu begitu ya. Itu yang dimaksud dengan keadaan agenik yang kemudian akan teman-teman temukan di dalam ini apa namanya modul 4 gitu. Kemudian terkait dengan di dalam modul 4 juga akan ada konsep terkait dengan proximity atau kedekatan. Jadi ini tuh sebagai bagian dari bentuk komunikasi nonverbal sebenarnya gitu ya. Konsepnya ini awalnya dari apa namanya komunikasi nonverbal. Jadi maksudnya proximity itu berhubungan dengan jarak fisik antara kita
sebagai pelaku, korban, dan juga figur otoritas mempengaruhi tingkat kepatuhan. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Teman-teman akan kemudian menemukan konsep proximity atau kedekatan itu di modul 4 atau di bagian 4. Contohnya misalnya, ketika konteks sekolah gitu ya, ketika anak-anak ini merasa lebih tertib ketika ada gurunya langsung datang dekat ya secara fisik tuh dekat berarti gurunya ada nih hadir di situ ketimbang dengan hanya memantau dari CCTV aja. Kalau dari CCTV kan jauh ya nggak dekat gitu ya. Tapi kalau gurunya datang itu kemungkinan besar dia akan segan. Kemudian, ketika misalnya teman-teman sedang ujian nih, gurunya ngedeketin teman-teman gitu ya, datang ke meja teman-teman, kemungkinan besar akan lebih deg-degan ketimbang gurunya itu berada jauh dari teman-teman. Dan kemungkinan besar teman-teman dalam konteks ini lebih patuh ketika gurunya ini ada di samping teman-teman, gitu ya. Jadi bahkan untuk sekedar mengedipkan mata aja, aduh Bu, takut Bu gitu ya, karena gurunya ada di sebelah gitu, saking patuhnya gitu. Nah ini yang kemudian akan teman-teman temukan di bab 4 atau di modul 4 terkait dengan proximity ini. Baik, kemudian di dalam bab 4 juga, Bapak Ibu, kita akan menemukan apa saja jenis kepribadian gitu ya. Ini konsepnya trait ya. Jadi big five trait itu gitu ya. Ada yang keterbukaan, kemudian juga kesungguhan, lalu kesesuaian, neurotisisme gitu ya. Bahwasanya beberapa jenis kepribadian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Contoh misalnya untuk anak-anak yang atau individu yang memiliki keterbukaan tinggi itu bisa jadi mempertanyakan aturan atau mencari alasan logis sebelum mematuhi. Kenapa kemudian saya harus datang tepat waktu? Kenapa kemudian saya harus memotong rambut pendek saya? Kan rambut pendek saya ini tidak kemudian berpengaruh terhadap prestasi saya. Buat apa gitu ya? Toh rambut panjang juga nggak akan kemudian mempengaruhi saya pinter apa enggak. Nah, biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih terbuka, lebih kemudian berani untuk bertanya gitu, ketimbang nurut duluan gitu ya. Jadi beberapa atau 5 jenis kepribadian ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Nah, terakhir adalah konsep yang akan kemudian Bapak Ibu temukan di dalam bab 5 atau modul 5 ini. Jadi di modul 5 ini ada 3 teori yang membahas terkait dengan kepatuhan. Pertama, teori tentang conversion, kemudian social influence theory, dan juga identitas sosial. Jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan teori konversi ini? Pada intinya, Bapak Ibu, teori konversi ini menggambarkan bahwa bentuk perubahan terjadi pada individu itu dipengaruhi oleh orang lain, gitu ya. Jadi pada intinya memang perilaku seseorang itu balik lagi tidak sepenuhnya independen. Ya, saya ulangi bahwa di awal pertemuan kita tadi disampaikan bahwa psikologi sosial atau pengaruh sosial ini membentuk cara kita sebagai individu untuk berperilaku yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa individu ini tidak kemudian secara independen melahirkan perilaku tersebut. Ya, baik itu secara sikap, baik itu ketika kita merubah keyakinan seseorang, baik itu kemudian kita mengubah tindakan atau perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks modul 5 ini, kita akan berbicara tentang pengaruh minoritas gitu. Nah, jadi di dalam conversion ini, teori yang pertama itu ketika kita menjadi seseorang yang minoritas gitu ya, bahwasanya kita bisa kok kemudian mempengaruhi orang, membuat mereka merubah cara pikirnya, membuat mereka merubah cara bersikapnya, meskipun kita ini seseorang yang minoritas gitu ya. Kalau kemudian kita sandingkan dengan apa namanya pendekatan Islam, menekankan bahwa perubahan sosial dan inovasi dalam masyarakat ini seringkali dimulai dari kelompok kecil yang konsisten, istiqomah gitu ya, yang konsisten terus-terusan gitu, meskipun saat ini
kita berada di lingkungan di negara gitu ya yang minoritas Muslim dan nyaris tidak ada makanan halal yang ditemui, kemudian kita juga diejek gitu ya, paling rajin masak cuma 3 hari gitu ya, paling rajin masak cuma 5 hari. Tapi kemudian kita menunjukkan konsistensi bahwa pokoknya setiap beli barang itu harus di-scan dulu halal atau tidaknya. Setiap beli barang harus di-scan dulu dan kita kemudian dengan konsistensi itu bisa kemudian merubah cara pandang orang lain dan juga cara bersikap orang lain untuk kemudian justru malah menghargai kita gitu ya, menghargai dan juga malah kita menjadi acuan. Gimana nih beneran halal yang itu gitu ya. Bukan cuma sekedar daging ayamnya aja, tapi kemudian bagaimana cara mengolahnya, cara memotongnya gitu ya dan juga cara memasaknya gitu kan. Bukan cuma sekedar dia daging ayam atau bukan daging ayam gitu ya, tapi bagaimana ayam itu kemudian atau daging-daging itu kemudian dipotong tidak sesuai dengan syariat syariat Islam gitu ya. Jadi hal-hal itu kemudian bisa kita merubah meskipun kita dalam posisi yang minoritas itu merubah kemudian cara pandang orang lain, cara bersikap yang pada akhirnya mereka ini mengikuti kita karena tadi konsistensi yang kita miliki gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah teori tentang social influence. Jadi dalam hal ini, bahwasanya kekuatan sumber, persepsi tentang otoritas, keahlian, atau kredibilitas sumber, kemudian juga contohnya misalnya ada fenomena seperti bystander effect tadi gitu ya. Semakin banyak orang yang mengekspresikan pendapat tertentu, ternyata semakin besar kemungkinan individu ini untuk menyesuaikan diri. Jadi ketika misalnya teman-teman pada awalnya nih gitu ya, teman-teman ini ada niatan untuk menolong orang lain, tetapi ketika melihat sekeliling kanan kiri gitu ya, lalu kemudian teman-teman memutuskan bahwa kayaknya nggak usah deh kita ikut-ikutan masuk ke pusaran orang masalah orang itu gitu ya, toh yang kanan kiri juga tidak kemudian mempedulikan hal tersebut. Nah ini yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan teori social influence ini. Dan ini jika kita merujuk pada konteks yang kelompok minoritas di bab 5 atau di modul 5 ini, kelompok minoritas dapat mempengaruhi mayoritas jika mereka meningkatkan kekuatan, otoritas, konsistensi peran, balik lagi ya, kita harus konsisten, dan juga keterlibatan langsung atau jumlah pendukung. Hal ini menjadikan teori ini penting untuk memahami bagaimana gerakan kecil dapat memicu perubahan besar. Jadi kalau memang kita punya inovasi, hal-hal yang segar, yang kemudian bisa kita tawarkan hal-hal baru, kemungkinan besar yang minoritas ini akan menjadi mayoritas. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana teori identitas sosial ini bisa memahami atau memberikan penguatan kepada teman-teman menggambarkan bahwa yang minoritas ini bisa juga kok minoritas gitu ya. Yuk kita coba lihat gimana kemudian teori identitas sosial ini bisa mempengaruhi mayoritas. Bahwasanya secara eh, teori atau secara makna menjelaskan bahwa individu itu memperoleh self-konsepnya dari keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Identitas seseorang tidak hanya berasal dari karakteristik pribadi, tetapi juga dari identitas dengan kelompok, gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang mengkategorisasikan dirinya gitu. Pokoknya ini kelompok saya dan itu kelompok mereka gitu. Kemudian mencari identitas sosial yang positif dan juga membandingkan sekiranya kayaknya sepertinya kelompok saya itu lebih asik daripada kelompok yang itu. Atau mungkin sebaliknya, kelompok mereka nampaknya lebih asik ya daripada kelompok kita gitu ya. Sehingga ada kecenderungan atau ada keinginan untuk mempengaruhi kelompok lain. Dan tentu saja bagaimana Islam memandang terkait minoritas ini, bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu memang merubah masyarakat dari masa jahiliyah menuju peradaban yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan kemanusiaan. Ini memang menjadi bukti bahwa pengaruh minoritas dapat menciptakan perubahan sosial yang besar, gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu juga Bapak Ibu berangkat dari dakwah yang minoritas ya. Jadi minoritas sedikit pengikutnya tapi konsisten dan juga teguh gitu ya.
menunjukkan bahwa keteguhan atau konsistensi itu ya prinsip gitu untuk kemudian yang minoritas ini bisa menjadi mayoritas. Kemudian juga tidak pernah berhenti menyampaikan pesan tauhid gitu ya meskipun mendapat penolakan, lalu juga menunjukkan akhlak yang mulia, tidak arogan gitu ya. Jadi dakwahnya ini betul-betul diterima dengan hati. Lalu berpikiran sangat terbuka, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengajak berpikir, berdialog untuk merenungkan ciptaan Allah. Baik, saya kira cukup untuk beberapa paparan di malam hari ini. Kita akan buka sesi tanya jawab sebelum kemudian kita akhiri pertemuan di malam hari ini. Silakan. Gunakan fitur raise hand ya, teman-teman ya, agar bisa tertib forum kita ini. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kemungkinan dua hal, ya, terang benderang atau gelap gulita. Mudah-mudahan beberapa konsep yang kemudian tadi disampaikan, kemudian bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk kemudian memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya. Jadi insya Allah bahan tayang ini akan saya bagikan bertahap segera setelah selesainya live season ini. Jadi nanti insya Allah akan saya informasikan di dalam grup ya Bapak Ibu seperti biasa. Itu saja pertemuan untuk malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Khairan, khairan, Miss. Miss. Jazakallah khair. Terima kasih banyak, Miss. Jazakallah khairan. Syukron, Miss.